Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Pelajaran kedua untuk kelas 5 adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu,
Wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang Maha Berdiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu ada pepatah menyatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti Allah itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Perhatikanlah Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid yang artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian berdoa sendiri, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami makna Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tetap semangat belajar ya, dan selalu menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.